Hujan gerimis tipis mengguyur atap seng warung sederhana tempat kami biasa nongkrong. Warung milik Pak Haji Udin ini sudah seperti rumah kedua bagi kami berlima. Aku, Bayu, Dika, Dimas, Sari, dan Laras. Sudah hampir 2 tahun kami rutin menghabiskan Jumat malam di sini, bercerita tentang kuliah, mimpi, dan segala hal yang mengisi kepala anak muda. Malam itu berbeda. Ada sesuatu yang menggelitik di udara, seperti ada energi yang tak biasa. Ada yang punya ide gak buat nanti libur semester? Suara Sari memecah keheningan yang nyaman. Aku menoleh. Sari duduk di seberangku, tangannya menggenggam gelas teh hangat. Lampu minyak tempel di meja membuat cahaya keemasan jatuh di wajahnya. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat, seperti biasa setiap kali aku menatapnya terlalu lama. Emangnya kamu pengen apa, Sar? Sahutku sambil berusaha terdengar santai. Iya tuh, masa kita libur semesteran cuma nongkrong-nongkrong doang? Celetuk Laras. Matanya berbinar-binar, gelas es jeruknya sudah nyaris habis. Iya, bosen tahu gini-gini aja, tambah Sari. Aku, Dika, dan Dimas saling pandang. Biasanya 2 cewek ini paling mudah diajak kompromi. Tapi malam ini, nada suara mereka terdengar berbeda. Ada tekad yang jarang muncul. Kamu ada ide, Dik? Dim? Tanyaku akhirnya. Dika menggaruk kepalanya yang keriting. Emangnya kalian ini maunya kemana? Ya kemana aja gitu. Ala misalnya, jawab Sari santai, tapi matanya serius. Dimas yang dari tadi asyik menyantap gorengan tiba-tiba mengangkat muka. Aku emang ikut aja deh. Yang penting seru. Laras menegakkan badannya. Gimana kalau kita ke gunung? Nginep di sana 2 hari 2 malam. Pasti seru tuh. Gunung? Aku menoleh ke Dika dan Dimas. Dika paling berpengalaman soal alam. Dia sudah beberapa kali ikut kegiatan pecinta alam kampus. Gimana, Dik? Dim? Dimas mengangkat bahu. Ya kita ayo aja. Iya gak, Dik? Dika berpikir sejenak. Matanya menerawang ke arah gelap di luar warung. Gunung mana yang kalian maksud? Gunung Gede, jawab Laras tanpa ragu. Entah kenapa, saat nama gunung itu disebut, hawa dingin tiba-tiba menjalari punggungku. Mungkin hanya karena hujan. Mungkin. Dika mengangguk perlahan. Gue setuju. Tapi harus siap. Gunung Gede bukan mainan. Setuju, seru Dimas. Sari tersenyum ke arahku. Senyum yang membuat perasaanku campur aduk, senang karena dia bahagia, tapi juga cemas karena aku tak tahu. Sesuatu di dadaku terasa berat. Kami pun sepakat. Liburan kali ini akan berbeda. 3 minggu berikutnya kami habiskan untuk persiapan. Dika bertindak sebagai leader, kami sepakat karena dialah yang paling berpengalaman. Dia membuat daftar logistik, peralatan, rute pendakian, hingga jadwal keberangkatan. Aku bertugas mengurus transportasi dan konsumsi. Dimas mengurus tenda dan perlengkapan camping. Sari dan Laras mengurus perlengkapan P3K, perlengkapan mandi, dan makanan ringan. Setiap kali rapat persiapan di warung Pak Haji Udin, aku selalu duduk di samping Sari. Terlalu dekat mungkin, tapi tak ada yang protes. Kami berteman baik, itu saja. Tidak lebih. Tapi di dalam hati, ada yang ingin kusampaikan. Sudah lama. Mungkin sejak pertama kali kami bertemu di orientasi mahasiswa baru. Sari dengan rambut panjangnya yang dikuncir kuda, tawanya yang renyah, dan cara dia memperhatikan teman-temannya, termasuk aku. Tapi jangan rusak pertemanan ini. Pendam saja perasaan itu. Biarkan seperti ini. Mobilnya sudah kita booking, Sar, ucapku suatu malam sambil menunjukkan bukti pemesanan di ponselku. Sari mendekat untuk melihat. Wangi sabun mandinya menyegarkan, segar seperti apel hijau. Bagus, B. Kamu hebat. 2 pujian, hanya 2 kata. Tapi cukup membuat malam itu terasa lebih indah. Laras menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Aku gak sabar banget sih. Pasti pemandangannya keren banget. Tenang, Lar. Nanti kita foto-foto sepuasnya, jawab Dimas sambil mengusap rambut Laras. Dika menatap kami semua dengan senyum tipis. Tapi matanya serius. Satu hal, guys. Di gunung,
kita harus jaga sikap. Jangan sembarangan ngomong, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan datang dalam keadaan kotor. Maksudnya? Tanya Dimas. Maksudnya haid, jawab Dika datar. Menurut kepercayaan orang-orang tua, perempuan yang sedang haid gak boleh naik gunung. Bisa bawa malapetaka. Laras tertawa kecil. Ah, mitos kali, Dik. Mitos atau bukan, lebih baik kita patuhi, ujar Dika tegas. Gue udah sering dengar cerita dari senior. Ada yang hilang, ada yang kesurupan, ada yang gak balik-balik. Kami terdiam. Suara jangkrik di luar warung tiba-tiba terdengar nyaring. Sari memecah kesunyian. Ya udah, kita pastikan aja nanti. Aku si Haman. Kenapa sih kalian pada serem amat? Laras memutar mata. Gak ada yang percaya mitos begituan kali sekarang. Aku melihat Laras tersenyum. Tapi ada getaran aneh di ujung jemarinya saat dia mengambil gelas minumannya. Saat Laras pergi ke belakang untuk ke kamar mandi, Sari berbisik padaku. Bey, lo perhatiin Laras belakangan ini? Kenapa mangnya? Kayaknya dia lagi ada masalah. Tapi dia gak mau cerita. Ya udah nanti kita cek. Tapi kami tak pernah sempat mengecek. Karena 2 hari kemudian, jadilah keberangkatan. Hari keberangkatan tiba. Langit cerah, matahari pagi menyapa dengan hangat. Kami berkumpul di warung Pak Haji Udin jam 7 pagi. Mobil jemputan akan datang jam 8. Gimana? Udah lengkap semuanya? Gak ada yang ketinggalan? Tanya Dika. Kami memeriksa ulang barang bawaan masing-masing. Carrier besar penuh sesak, tenda tergulung rapi, matras, kompor portabel, logistik makanan untuk 3 hari. Udah lengkap, Dik, jawabku. Oke. Sekarang tinggal tunggu mobil. Kami duduk santai sambil sarapan. Pak Haji Udin sibuk di belakang kompor, menggoreng tempe dan tahu untuk kami. Mantap Pak Haji, sapaku basa-basi. Pak Haji tersenyum. Tapi senyumnya berbeda hari ini. Ada kerutan di keningnya yang biasanya tidak tampak. Mau pada kemana, nak? Tanyanya sambil menyodorkan piring berisi gorengan. Kami mau berkemah di Gunung Gede, Pak, jawabku semangat. Gorengan yang baru saja dipegang Pak Haji jatuh kembali ke piring. Diam-diam, aku memperhatikan. Gunung Gede? Ulangnya lirih. Iya, Pak. Kami sudah siap, sambung Dimas. Pak Haji menghela napas panjang. Matanya menatap kami satu persatu, lama, seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Jantungku berdegup tak karuan. Duduk dulu, nak. Abang mau berpesan. Kami duduk melingkar. Suasana yang tadinya riuh tiba-tiba berubah hening. Hanya suara tetesan air dari atap seng yang masih basah karena embun pagi. Abang sudah jaga warung ini hampir 30 tahun. Banyak pendaki yang mampir ke sini. Ada yang selamat, ada yang ya sudahlah. Pak Haji berhenti. Dia mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Gunung Gede itu beda, nak. Dia bukan sekadar gunung. Dia punya penunggu. Dia punya aturan. Kalau kalian datang dengan niat baik, hati bersih, kalian akan lihat keindahan yang buat kalian betah. Tapi, kalau kalian datang dengan niat buruk, atau keadaan yang tidak bersih. Seperti apa, Pak? Tanya Laras. Aku mendengar suaranya bergetar sedikit. Seperti buang sampah sembarangan, berkata kotor, merusak alam, apalagi datang dalam keadaan haid. Sari dan Laras terdiam. Dika mengangguk paham. Abang percaya kalian orang baik, lanjut Pak Haji. Pasti selamat berangkat dan pulang. Tapi abang titip pesan, jaga lisan, jaga hati, dan jangan sekali-kali kalian bersikap sombong di hadapan gunung. Kami paham, Pak Haji, ucap Dimas meyakinkan. Kami akan menjaga diri. Pak Haji menatap Laras lebih lama. Laras menunduk. Aku melihat ada yang aneh, jari-jari Laras menggigil meski pagi itu hangat. Kalian gak ada yang lagi haid kan? Tanyaku spontan. Sari menggeleng cepat. Aman, aku gak lagi haid kok. Laras mengangkat muka. Senyumnya dipaksakan. Iya, aku juga gak lagi haid. Tapi saat dia berkata begitu, matanya menghindar. Entah kenapa ada firasat buruk menyelinap di dadaku.
Mungkin aku terlalu paranoid. Awas aja kalau ada yang bohong, ujar Dika setengah bercanda. Tapi nada suaranya tegas. Laras hanya tersenyum. Dia menggenggam erat ujung bajunya. Aku tak tahu saat itu, Laras berbohong. Dia sedang menjelang hari pertama haidnya. Tapi dia tak mau mengecewakan kami. Dia tak mau membatalkan perjalanan ini hanya karena dirinya. Aku bisa handle, pikirnya saat itu. Dia salah. Sangat salah. Mobil jemputan tiba tepat pukul 8 pagi. Kami berpamitan pada Pak Haji. Bang, kami berangkat dulu ya. Doakan kami selamat sampai tujuan dan pulangnya selamat, ucap Dika sambil menunduk hormat. Pak Haji mengangkat tangannya. Hati-hati di jalan. Jangan putus doa. Ingat, nak, gunung itu hidup. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dan dia bisa marah. Kami melambai dari dalam mobil. Pak Haji berdiri di depan warungnya sampai mobil berbelok dan menghilang dari pandangan. Perjalanan dari Sukabumi ke kaki Gunung Gede memakan waktu sekitar 2 jam. Jalanan berkelok, kanan kiri kebun teh yang menghijau. Sari duduk di sebelahku. Laras di sebelah Dimas. Dika di kursi depan. Di tengah perjalanan, Sari menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku membeku sesaat. "Be, lo gugup?" tanyanya pelan. "Enggak." "Kenapa?" "Tangan lo dingin." Aku tertawa kecil. "Udara dingin, Sar." Tapi sebenarnya, bukan udara yang membuat tanganku dingin. Ada firasat buruk yang semakin mengental di dadaku. Semakin dekat kami ke gunung, semakin berat rasanya. Kami tiba di kawasan Cibodas sekitar pukul 10 pagi. Dari sini, kami masih harus menuju ke pos pendakian. Tapi Dika memutuskan untuk mampir ke warung terdekat untuk mencari informasi lebih lanjut. Warung itu sederhana, hanya gubuk bambu dengan beberapa bangku kayu. Penjaganya seorang bapak tua dengan kulit keriput dan mata yang tajam. Anehnya, dia menyambut kami dengan tatapan yang waspada. "Mau naik gunung?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Pak," jawab Dika sopan. "Kami mau berkemah 2 hari." Bapak itu mengamati kami satu persatu. Matanya berhenti lebih lama pada Laras. "Kalian semua sehat?" "Sehat, Pak," jawab Laras cepat. "Terlalu cepat." Bapak itu menghela napas. "Dengar, nak. Saya sudah puluhan tahun tinggal di sini. Gunung ini kalau lagi baik, dia baik banget. Tapi kalau dia marah susah. Kami akan hati-hati, Pak," ujarku. Bapak itu menatapku. Ada sesuatu di matanya, seperti rasa iba. "Kamu yang paling peka di antara mereka, ya?" Aku terkejut. "Maksud, Pak?" "Kamu bisa rasakan. Hati kecil kamu sudah tahu ada yang tidak beres. Tapi kamu paksakan juga naik." Aku terdiam. Sari memegang tanganku erat. "Yang penting," lanjut bapak itu, "jangan kalian pecah. Apapun yang terjadi, jangan pisah. Kalian harus tetap bersama. Dan, kalau kalian mendengar suara memanggil nama kalian, jangan pernah menoleh. Apalagi menjawab." Suasana mencekam. Burung-burung di sekitar tiba-tiba ramai berkicau, tidak seperti biasanya. "Baik, Pak." "Terima kasih," ucap Dika cepat. Kami pamit. Saat kami berjalan menuju pos pendakian, Laras menggandeng lengan Dimas. Aku melihat mukanya pucat. "Lar, lo kenapa?" tanyaku. "Enggak apa-apa, B. Cuma masuk angin sedikit." Dia berbohong lagi. Tapi aku memilih diam. Itu kesalahan terbesarku. Kami memulai pendakian sekitar pukul 3 sore. Dika memilih waktu ini karena katanya lebih adem dan kami bisa sampai di pos pendakian kedua sebelum malam tiba. Awalnya, semuanya berjalan baik. Jalur setapak yang menanjak perlahan, dikelilingi pepohonan besar dengan akar-akar yang menjulur seperti urat nadi bumi. Udara terasa segar yang membuat paru-paru terasa bersih. "Wah, keren banget," seru Sari sambil memotret dengan ponselnya. "Pemandangan udah bagus dari sini aja. Puncaknya pasti lebih keren," timpal Dimas dari belakang. Kami berjalan beriringan. Dika di depan, lalu aku, lalu Sari,
lalu Laras, dan Dimas di belakang sebagai penjaga paling belakang. Suasana riang, canda tawa sesekali pecah di tengah suara desiran angin. "Bey, nanti malam kita bakar jagung ya?" tanya Sari. "Bisalah, kalau ada jagungnya." "Udah aku beliin, tuh di carrier Dimas," ujar Laras. "Kamu pinter, Lar," puji Dimas. Laras tersenyum. Tapi senyumnya samar. Pukul 5 sore. Kami sudah berjalan sekitar 2 jam. Ketinggian mulai terasa. Napasku memburu-buru. Tapi bukan hanya karena kelelahan, ada yang aneh dengan hawa di sekitar. Aroma tanah basah dan dedaunan mulai tercampur dengan aroma aneh. Aroma anyir seperti darah. Tapi aku pikir itu hanya indraku yang terlalu sensitif. Laras mulai tertinggal. Awalnya hanya beberapa langkah. Lalu semakin jauh. "Lar, lo kenapa jalannya pelan?" teriak Dimas dari belakang. "Enggak kenapa-kenapa. Cuma agak kram sedikit," jawab Laras. Napasnya tersengal-sengal. "Kita istirahat sebentar," putus Dika. Kami duduk di sebuah batu besar. Sari membagikan air minum. Laras menolak. "Gak haus, Sar?" "Lar, lo pucat banget," ujar Sari khawatir. "Dahi lo panas?" "Enggak, kok. Udara dingin aja kali." Aku memperhatikan Laras diam-diam. Tangannya menggenggam erat ujung jaketnya. Ada kerutan halus di dahinya, tanda dia menahan sakit. "Lar, jujur sama kita," pintaku pelan. "Jujur apa, Bey?" "Gak ada apa-apa." "Ayo lanjut, sayang kalau gelap." Dika menghela napas. "Oke, lanjut. Tapi kalau ada apa-apa, langsung bilang." Laras mengangguk. Tapi aku tahu, dia tidak akan bilang. Pukul 6 sore. Matahari mulai tenggelam. Kabut tipis mulai merayap di antara pepohonan. Suasana berubah. Tidak ada lagi suara burung. Tidak ada suara serangga. Hening. Terlalu hening. Kok sepi banget sih?" bisik Sari padaku. Aku mengamati sekeliling. Biasanya di gunung seperti ini, suara jangkrik atau burung malam mulai terdengar saat senja. Tapi sekarang tidak ada. "Jangan bicara terlalu keras," bisikku kembali. Lara semakin tertinggal. Kali ini aku menunggunya. "Lar, pegang tangan aku," ucapku. Dia menggeleng. "Gak usah, Bey. Aku kuat." "Laras." Aku memanggil namanya dengan tegas. Dia menatapku. Dan di matanya, aku melihat ketakutan. Bukan ketakutan karena gelap atau karena lelah. Tapi ketakutan yang lebih dalam. "Bey, aku." Tiba-tiba, suara Dika dari depan memotong. "Ayo cepetan. Hari udah mau malam." Kami mempercepat langkah. Tapi Lara semakin terlihat kesakitan. Aku melihat tangan kirinya menekan perut bagian bawah. Saat itu aku tahu. Tapi aku tidak bilang siapa-siapa. Aku pikir, mungkin nanti setelah sampai di pos, dia akan cerita sendiri. Aku salah. Pukul 7 malam. Kami tiba di pos kedua. Langit gelap total. Kabut tebal menyelimuti area sekitar. Dika memasang tenda dengan bantuan Dimas. Aku menyalakan kompor untuk masak air. Sari duduk di samping Laras. "Lar, minum dulu, ya." "Gak usah." "Laras, lo sakit ya?" "Gak." Sari menatapku. Aku mengangkat bahu. Aku masih berharap Laras akan jujur. Tapi dia tidak. Dia memilih diam. Malam itu kami makan malam dengan mie instan dan telur. Porsi Laras tidak tersentuh. Dia hanya duduk diam di dalam tenda, menggigil meski sudah memakai jaket tebal. "Lar, makan dulu," bujuk Dimas. "Gak lapar." "Ya minimal minum." Laras mengambil air minum. Tangannya gemetar. Beberapa tetes air tumpah di tanah. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar tenda. Suara seperti kayu digesekkan. Tidak jelas asalnya. "Suara apa itu?" bisik Sari. "Angin kali," jawab Dika,
Tapi raut wajahnya tidak yakin. Suara itu berulang. Kali ini lebih dekat. Seperti sesuatu yang melata di sekitar tenda. "Guys," aku merinding, ucap Dimas. "Ayo tidur. Besok kita lanjut pagi-pagi," putus Dika. Kami berusaha tidur. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Aku mendengar suara napas Laras yang tidak normal, terengah-engah, seperti menahan sakit. "Lar, tidur lo kenapa?" bisikku dari tenda sebelah. "Enggak, Bey. Cuma mimpi buruk." Dia terus berbohong. Tengah malam. Aku terbangun karena suara sesuatu yang menggaruk tenda dari luar. Kuk, kuk, kuk. Pelan tapi pasti. Aku membuka resleting tenda sedikit. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang hampir membatasi jarak pandang hingga setengah meter. Tapi saat aku hendak menutup resleting, aku melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri sekitar 10 meter dari tenda. Pakaiannya putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Dia tidak bergerak. Hanya berdiri. Hampir kusebut nama Sari. Tapi itu bukan Sari. Sari rambutnya diikat. Perempuan itu rambutnya terurai. Aku menutup resleting cepat-cepat. Jantungku berdegup kencang. "Ada apa, Bey?" Suara Dika dari sebelah. Tidak ada apa-apa. Aku cuma kencing. Aku berbohong. Aku takut kalau aku cerita, semua orang panik. Tapi saat aku keluar tenda untuk benar-benar kencing, perempuan itu sudah tidak ada. Aku lega. Tapi saat aku kembali ke tenda, aku mendengar suara bisikan dari arah pohon besar di timur. "Laras! Laras!" Aku membeku. Itu suara Laras? Tidak. Suara itu lebih dalam. Lebih serak. Seperti suara perempuan tua yang sedang memanggil. Aku masuk tenda dan membangunkan semua orang. "Guys, bangun. Ada yang aneh." "Apaan sih, Bey?" gerutu Dimas. Aku dengar ada yang memanggil-manggil Laras. Laras yang dari tadi terdiam tiba-tiba menangis pelan. "Lar, lo kenapa?" tanya Sari panik. Aku dengar itu juga. Dari tadi malam. Suara itu manggil aku. "Kenapa lo gak bilang dari awal?" bentak Dika. "Karena aku takut." Suasana mencekam. Suara panggilan itu terdengar lagi. Lebih dekat. Sekarang sepertinya dari belakang tenda. "Laras, ikut aku." "Laras." Dika meraih senter dan menerobos keluar tenda. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang semakin tebal. Kami semua berkumpul di luar tenda. Api unggun kecil kami nyalakan, meski kayunya basah oleh embun malam. Sari menggandeng erat lenganku. Dimas berdiri di samping Laras. Dika memandang kami bergantian. Matanya tajam, seperti sedang mencari jawaban. "Oke, sekarang kita bicara jujur," ucap Dika. Suaranya tegas, tidak bisa dibantah. "Laras, ada yang harus kamu ceritakan." Laras menunduk. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. "Lar," sambung Sari lembut. "Kamu bisa cerita sama kita. Apapun itu." Laras mengangkat muka. Air matanya sudah membasahi pipi. Aku melihat rasa bersalah yang begitu dalam di matanya. Aku haid. Kami terdiam. Udara di sekitar terasa berubah, menjadi lebih dingin, lebih berat. Api unggun yang tadinya menyala perlahan mengecil, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. "Haid?" ulang Dika. Suaranya dingin. "Kamu bilang kamu tidak haid." "Aku bohong," bisik Laras. "Maaf. Aku pikir aku bisa handle. Aku tidak mau mengecewakan kalian. Aku tidak mau membatalkan perjalanan ini hanya karena aku." "Laras, ini bukan soal mengecewakan," bentak Dika. Aku jarang melihat dia marah. Tapi kali ini, matanya benar-benar menyala. "Ini soal nyawa kita semua." Maaf. Laras terisak. Dimas memeluknya. "Dik, jangan marah dulu. Kita cari solusi."
Satu-satunya solusi adalah turun. Sekarang, ucap Dika tegas. Kita tidak akan lanjut ke puncak. Keadaan Laras tidak fit, dan ini sudah mulai ada gangguan. Kita turun besok pagi-pagi. Tapi Dik, kita baru sampai pos kedua. Ujarku. Bayu, dengarkan aku. Aku sudah sering di gunung. Aku tahu tanda-tandanya. Ini tidak normal. Suara panggilan tadi malam, perempuan yang kamu lihat, itu semua pertanda. Gunung ini tidak menginginkan kita di sini. Sari menggenggam tanganku erat. Aku setuju dengan Dika. Lebih baik kita turun. Laras mengangguk sambil terisak. Aku ikut. Apapun. Kami sepakat. Besok pagi, subuh-subuh, kami akan turun pukul 5 pagi, kami sudah berkemas. Langit masih gelap, kabut tebal menyelimuti segala sesuatu. Jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Kita ikuti jalur setapak ke belakang, perintah Dika. Jangan ada yang pecah. Pegang bahu orang di depan. Kami berjalan dalam formasi, Dika di depan, lalu Sari, lalu Laras, lalu aku, dan Dimas di belakang. Senter menyala semua, tapi cahayanya seolah ditelan kabut. Jam 7 pagi. Seharusnya matahari sudah naik. Tapi kabut tidak kunjung reda. Malah semakin tebal. Udara terasa aneh. Seperti ada tekanan di telinga, seperti saat akan turun hujan deras. Kita sudah sampai mana, Dik? Tanya Dimas dari belakang. Sebentar lagi pos 1, jawab Dika. Tapi setelah berjalan 1 jam lagi, kami tidak menemukan pos 1. Yang ada hanya hutan yang semakin rapat. Pepohonan berganti, dari pohon pinus menjadi pohon-pohon besar dengan batang berwarna gelap, ditumbuhi lumut tebal. Dik, ini bukan jalur yang kita lewati kemarin, ujarku. Dika berhenti. Dia melihat sekeliling. Untuk pertama kalinya, aku melihat kegugupan di wajahnya. Lo benar, B. Ini bukan jalur yang sama. Lah terus kita di mana? Suara Sari meninggi. Tenang. Jangan panik, ucap Dika. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Aku mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Tidak ada GPS. Bahkan kompas digital di ponselku berputar-putar tanpa arah. Kompas gak berfungsi, bisikku. Dika mengeluarkan kompas manual. Jarumnya berputar seperti orang kesurupan, tidak mau diam di satu arah. Ada yang mengganggu medan magnet, gumam Dika. Wajahnya pucat. Laras tiba-tiba berteriak kecil. Apa? Ada apa, Lar? Tanya Dimas panik. Itu, di antara pohon-pohon itu, ada yang berdiri. Kami semua menoleh. Di kejauhan, sekitar 20 meter dari kami, berdiri sesosok tubuh. Tinggi, kurus, berpakaian hitam. Tidak bergerak. Jangan lihat, perintah Dika. Jangan lihat langsung. Jangan tatap matanya. Ayo jalan. Cepat. Kami berjalan cepat. Hampir berlari. Tapi semakin cepat kami berjalan, semakin terasa kami tidak kemana-mana. Pohon-pohon itu sama terus. Tidak ada perubahan. Kita muter-muter aja, ucap Dimas panik. Udah 1 jam, rasanya gak ada ujung. Tuhan ini alam gaib, ya, bisik Sari. Aku tidak mau menjawab. Tapi di hati kecilku, aku tahu, Sari benar. Jam 10 pagi. Kami sudah berjalan hampir 5 jam. Seharusnya kami sudah sampai di kaki gunung. Tapi yang ada di depan kami hanyalah hutan yang sama. Kabut yang sama. Dan rasa takut yang semakin membesar. Laras jatuh. Tubuhnya lemas. Darah mulai terlihat membasahi celananya, tanda haid hari pertama yang berat. Dia kehabisan tenaga, ucap Dimas sambil menggendong Laras. Kita harus istirahat, putusku. Tidak bisa, B. Kita harus terus jalan, bantah Dika. Lihat teman kita. Dia tidak kuat. Dika mendengus frustrasi. Dia melihat ke arah Laras yang pucat pasi di punggung Dimas. Baik. Istirahat 15 menit. Tapi jangan tidur. Kami duduk melingkar di bawah pohon besar.
Tapi baru 5 menit kami duduk, suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Suara tangisan bayi. Suara orang tertawa. Suara orang memanggil nama kami satu persatu. Bayu. Bayu. Saari, kemari. Dimas, Dimas. Dika A. Dika A. Laras, kita udah tunggu lo lama. Laras menutup telinganya. Hentikan. Hentikan. Tapi suara-suara itu tidak berhenti. Malah semakin keras. Semakin dekat. Dan kemudian, kami melihatnya. Sosok-sosok hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Ada yang tinggi menjulang, ada yang pendek bungkuk, ada yang merangkak di tanah. Mereka tidak jelas bentuknya, seperti bayangan yang bergerak sendiri. Satu sosok yang paling besar melangkah maju. Tingginya mungkin 3 meter. Tubuhnya hitam pekat, dengan 2 titik merah di mana seharusnya mata berada. Kalian tidak boleh keluar. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar. Kami terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Aku merasakan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Sosok besar itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat dedaunan berguguran. Suara-suara lain di sekitarnya ikut bergerak maju, mengurung kami dari segala arah. Kami hanya ingin pulang, bisik Dika dengan suara bergetar. Pulang? Suara makhluk itu seperti gemuruh. Kalian melanggar aturan. Kalian datang dengan keadaan kotor. Kalian tidak menghormati gunung ini. Kami minta maaf, ucap Sari sambil menangis. Kami tidak sengaja. Teman kami tidak bermaksud berbohong. Maaf tidak cukup. Harus ada ganti. Sosok itu mengulurkan tangannya. Tangan yang tidak berbentuk jari, tapi seperti cakar yang terbuat dari kabut hitam. Aku memejamkan mata. Ini akhirnya, pikirku. Maaf, Sar. Maaf aku tidak pernah bilang aku suka sama kamu. Tapi kemudian, terdengar suara lain. Suara auman. Tapi bukan auman sembarangan. Auman itu begitu kuat sampai-sampai pepohonan bergoyang. Sosok-sosok hitam di sekitar kami mundur beberapa langkah. Aku membuka mata. Dari arah timur, muncul sesosok harimau. Besar. Sangat besar. Jauh lebih besar dari harimau biasa. Bulunya oranye keemasan dengan garis-garis hitam tebal. Matanya menyala seperti 2 api kuning. Tapi yang lebih mengejutkan, di atas punggung harimau itu, duduk sesosok kakek. Pakaiannya serba putih, bersih sekali. Di kepalanya ada sorban putih. Wajahnya tua, penuh kerutan, tapi matanya tajam dan tenang. Berhenti, suara kakek itu. Tidak keras, tapi jelas terdengar di tengah hiruk-pikuk suara gaib di sekitar kami. Sosok besar hitam itu menoleh. Kedua titik merah di matanya menyala lebih terang. Ini urusan kami. Jangan campur tangan. Ini urusan siapa? Tanya kakek itu datar. Kalian lupa aturan siapa yang berlaku di gunung ini? Sosok hitam itu terdiam sejenak. Gunung ini punya kami. Gunung ini punya Yang Maha Kuasa, potong kakek itu. Dan aku di sini sebagai penjaga keseimbangan. Mereka ini anak-anak bodoh yang melakukan kesalahan. Bukan jahat. Beda. Tetap harus dihukum. Mereka sudah dihukum. Mereka ketakutan, mereka tersesat, mereka kelelahan. Cukup. Sosok hitam itu menggeram. Seluruh bayangan di sekitarnya ikut bergerak gelisah. Kakek itu turun dari punggung harimau. Dia berjalan pelan mendekati sosok hitam itu. Anehnya, semakin dekat kakek itu, semakin redup cahaya merah di mata sosok hitam tersebut. Dengarkan, ucap kakek itu pelan. Biarkan mereka pulang. Sebagai gantinya, mereka akan belajar. Mereka tidak akan mengulangi kesalahan ini. Mereka akan menyebarkan pesan tentang aturan gunung ini kepada orang lain. Bukankah itu lebih bermanfaat? Sosok hitam itu diam. Seluruh bayangan di sekitarnya juga diam. Suasana berubah menjadi tegang, seperti tali yang akan putus. Kemudian, sosok itu menghela napas. Uap hitam keluar dari mana seharusnya mulut berada. Baik. Bawa mereka pergi. Tapi jika mereka kembali dalam keadaan seperti ini,
Aku sendiri yang akan menjemput mereka. Kakek itu mengangguk. Kesepakatan. Seketika, kabut mulai mencair. Sosok hitam besar itu perlahan memudar, diikuti oleh bayangan-bayangan lainnya. Suara-suara aneh menghilang satu persatu. Hening kembali. Kakek itu berbalik menghadap kami. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum lega. Cepat ikut aku. Sebelum mereka berubah pikiran. Kami berjalan di belakang kakek itu. Harimau besar berjalan di sampingnya, sesekali menoleh ke belakang seolah mengawasi kami. Kakek, siapa sebenarnya kakek? Tanya dikapelan. Kakek itu tidak menjawab. Dia terus berjalan dengan langkah mantap. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ucapnya akhirnya. Yang penting, kalian selamat. Terima kasih, Kek, ujarku. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Tuhan yang masih memberi kalian kesempatan kedua. Kami berjalan sekitar 1 jam. Dan perlahan, pepohonan mulai berubah. Pohon-pohon gelap berganti dengan pohon pinus yang familiar. Kabut mulai menipis. Sinar matahari mulai menembus. Dan kemudian, kami melihat gapura pos pendakian. Kita sampai, teriak Dimas. Laras yang digendong Dimas menangis haru. Sari memeluk erat, tanpa sadar, atau mungkin sadar, aku tidak peduli. Kakek itu berhenti di batas gapura. Sampai di sini saja. Kalian bisa jalan sendiri dari sini. Sekali lagi, terima kasih, Kek, ucap Dika sambil menunduk dalam. Ingat pesan aku. Jangan main-main dengan gunung. Jaga sikap, jaga lisan, jaga hati. Dan jangan pernah memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak kalian yakini. Kakek itu menatap Laras. Kamu, Nak. Jangan pernah berbohong lagi. Bohong tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga membahayakan nyawa. Laras mengangguk sambil terisak. Maaf, Kek. Kakek itu mengangguk. Dia naik ke atas punggung harimau. Sekali hentakan kaki, harimau itu berlari menuju hutan. Dan sekejap kemudian, lenyap seperti ditelan kabut. Kami terdiam beberapa saat. Ayo pulang, ucapku akhirnya. Perjalanan pulang ke Sukabumi terasa seperti mimpi. Laras langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, hasilnya dia hanya kelelahan dan dehidrasi. Tidak ada yang serius. 1 minggu kemudian, kami berkumpul kembali di warung Pak Haji Udin. Alhamdulillah kalian selamat, ucap Pak Haji sambil menyodorkan teh hangat. Abang sudah tidak enak hati dari hari pertama kalian pergi. Kami selamat berkat pertolongan kakek misterius, Pak, ujarku. Pak Haji tersenyum tipis. Tidak ada yang misterius, Nak. Semua makhluk Tuhan punya tugasnya masing-masing. Kami tidak pernah kembali ke Gunung Gede. Tapi pengalaman itu mengubah kami. Dika menjadi lebih serius dalam setiap persiapan pendakian, tidak pernah lagi menganggap remeh aturan adat. Dimas dan Laras semakin dekat, dan Laras berjanji tidak akan pernah berbohong lagi. Dan aku masih menyimpan perasaanku pada Sari. Tapi sekarang, aku tidak lagi takut. Bukan karena aku akan mengaku, tapi karena aku belajar bahwa menyembunyikan kebenaran hanya akan membawa petaka. Suatu malam, saat kami berlima duduk di warung yang sama, Sari berbisik padaku. "Bey." "Iya Sar, kenapa?" "Waktu di gunung itu, pas kita hampir mati, menurut lo apa yang paling lo sesali?" Aku menatapnya. Lampu minyak tempel membuat matanya berbinar. "Banyak," jawabku jujur. "Tapi satu yang paling besar." "Apa?" Aku hampir menjawab. "Hampir." Tapi kemudian aku tersenyum. "Nanti, suatu saat aku cerita." "Janji." Sari memandangku heran, tapi tidak memaksa. Karena aku tahu, beberapa hal memang harus diucapkan di waktu yang tepat. Bukan karena takut, tapi karena ingin diingat sebagai momen yang indah, bukan momen yang dipaksakan. Dan mungkin, suatu saat nanti, di warung sederhana ini, di bawah lampu minyak yang temaram, aku akan berani mengatakan, "Yang paling aku sesali adalah tidak pernah bilang kalau aku suka sama kamu, Sari." Dari dulu. Dari pertama kali kita bertemu. Tapi tidak malam ini. Malam ini, cukup bersyukur kami masih hidup, masih bersama, dan masih punya kesempatan untuk berkata jujur pada waktu yang tepat.
Sebab kadang, kebenaran tidak harus terucap saat itu juga. Kebenaran harus diucapkan saat hati sudah benar-benar siap menerima apapun konsekuensinya. Dan hatiku, saat ini, masih belajar untuk siap.